Hai guys, coba bayangin 50 tahun yang lalu kalau kamu mau tahu berita, kamu harus nunggu besok pagi. Tapi hari ini kita bisa lihat siaran langsung dari belahan dunia manapun sambil tidur-tiduran, scroll-scroll TikTok dan sosial media. Gila kan? Perkembangan komunikasi masa ini bukan sekedar cepat tetapi sudah berevolusi. Dan evolusinya itu punya kode rahasia loh, yaitu konten 1.0 sampai konten 4.0. Nah, kalian pasti pernah dengar kan industri 4.0, tapi kalau konten 4.0, nah ini mengubah cara kita ngobrol, belanja, sampai cara belajar. Nah, siap-siap, karena setelah ini kamu akan melihat konten dengan cara yang benar-benar baru. Let's go! Oke, kita mulai di era batu konten, yaitu konten 1.0. Bayangkan sebuah buku atau koran. Konten ini terikat format, intinya konten itu fisik dan sekali cetak. Nah, komunikasi masa saat itu satu arah, dari penerbit ke publik, dan sifatnya juga general. Kalau kamu mau bikin brosur, kontennya ya cuma ada di brosur itu. Mau ganti sedikit, ya harus cetak ulang lagi. Nah, kelemahannya juga banyak, mulai mahal, lambat, nggak bisa dipersonalisasi. Nah, ini era di mana media tradisional berkuasa. Nah, lalu internet datang. Boom, kita masuk ke konten 2.0. Era pemecah format. Ini adalah saat konten mulai dipisah dari wadahnya. Contoh yang paling gampang, website. Konten berita bisa tampil sama di berbagai website, dikirim via email atau dicetak, dan bisa jadi PDF juga. Konsep penting di sini adalah single sourcing. Nah, satu sumber konten dipakai untuk berbagai output. Komunikasi massa bisa jadi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Cuma tantangannya, konten masih bentuk blok-blok teks dan besar-besar dan belum pintar. Nah, ini hanya bisa tampil tapi belum bisa berpikir atau berinteraksi dengan cerdas. Nah, setelah konten 1.0 dan 2.0, sekarang kita masuk ke konten 3.0. Konten di sini sudah mulai punya otak. Kita sebut ini era koneksi semantik. Konten tidak lagi hanya kumpulan kata, tapi diberi tag, metadata, dan strukturnya juga diatur. Ini seperti memberi label cerdas pada setiap kalimat. Kenapa penting? Karena sekarang sistem memahami konten kamu. Komunikasi massa mulai bergeser ke arah rekomendasi dan pencarian cerdas. Machine learning mulai menganalisis konten untuk menyajikan hal-hal yang relevan ke kamu. Contohnya, algoritma Google atau YouTube yang tahu persis video apa yang mau kamu tonton selanjutnya. Dan inilah kita sekarang di konten 4.0, era konten cerdas dan adaptif. Konten bukan lagi hanya dipahami, tapi bisa bertindak dan merangkai dirinya sendiri. Bayangkan kalau konten kamu itu adalah Lego yang cerdas. Saat kamu buka aplikasi, Lego itu akan merangkai dirinya menjadi tutorial yang dipersonalisasi, real time, dan bahasa dan gaya yang paling kamu suka. Konten 4.0 itu adaptif, yaitu berubah sesuai perangkat atau lokasi, terus otomatis dibuat dan dirangkai oleh AI atau sistem. Dan yang ketiga, interaktif, yaitu dengan adanya dialog, bukan monolog lagi. Komunikasi massa di sini adalah hyper personalization. Kita tidak lagi menerima suatu berita yang sama, tetapi berjuta-juta versi berita yang disesuaikan untuk setiap individu. Nah, ini yang membuat chatbot terasa alami dan aplikasi AR atau VR terasa imersif. Nah, ini revolusi yang sesungguhnya kan? Cek cuaca hari ini dan ingatkan saya untuk rapat jam 3 nanti.
Jadi dari koran kaku di era 1.0, lalu website statis di era 2.0, beralih ke rekomendasi cerdas di 3.0, dan hingga sekarang konten yang merangkai diri sendiri dan siap diajak bicara di konten 4.0. Perkembangan ini menegaskan satu hal, komunikasi massa bukan lagi tentang apa yang disiarkan, tapi bagaimana konten itu bekerja untuk setiap individu. Pertanyaan buat kamu, kira-kira apa yang akan terjadi di era konten 5.0? Coba deh komen di bawah. Makasih sudah nonton, bye-bye!